Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa yuqalu, dan dikatakan, idza ishtaghala, ketika sibuk, siapa al ulama, ulama sibuk apa? Ijama'il halali, mengumpulkan harta halal. Soro, maka jadilah siapa al awamu, orang yang awam. Kalau ulama aja sibuk nyari harta, ngumpulin harta, walaupun harta tersebut halal, maka jadilah orang awam akilatan, orang yang makan asyubhata, perkara syubhat. Maka orang awam akan rebutan mencari makan dengan cara syubhat. Syubhat tahu ya? Antara halal dan haram, remeng-remeng. Halal enggak, haram enggak. Contohnya apa? Nemu duit di jalanan, lagi jalan nih Adit, ya kan? Ada duit depan rumah Mas Dani nih, ya kan? Dibilang punya Mas Dani, kok ada di luar, ya kan? Berarti bukan ini nih. Tapi nggak bisa ngomong itu halal. Wah ini halal, nggak bisa, itu kan punya orang. Tapi nggak bisa juga dibilang haram, orang itu ada di luar. Kan gitu. Nah itu namanya syubhat, samar, remeng-remeng. Tadi kalau ulamanya makanan, maka nyarinya yang halal, ya, nimbun rezeki yang halal. Gimana kalau ulamanya makan ya rezeki atau mencari rezeki yang syubhat? Wa idza sara, dan ketika menjadi siapa al ulama, itu akilatan, makan asyubhata, yang syubhat. Soro, maka jadilah siapa al awamu, orang yang awam, itu akilatal harami, memakan perkara haram. Tapi kalau ulamanya aja makan yang syubhat, yang remeng-remeng, maka otomatis orang yang kagak ngerti, orang yang bodoh, orang yang awam, ya otomatis makan yang haram. Wa idza sara, dan ketika menjadi siapa al ulama, akalatal harami, makan perkara haram. Nah kalau ulamanya makan perkara yang haram, soro, maka jadilah siapa awamu, orang yang awam, itu kufaron, kufur. Kufur itu dicap kafir, itu namanya kufur. Kufur itu mengingkari, ya. Maksudnya apa? Ola, berkata atau berkomentar Al-Faqihu, Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, pengarang kitab ini, li'annal ulama, karena sesungguhnya ulama, idza jami'u, ketika mengumpulkan al-halala, akan harta halal. Kalau ada ulama nyari duit, ya, walaupun halal, ya nggak haram, enggak. Dia dagang, dia usaha, dia bisnis, walaupun halal. Tapi fal awamu, maka adapun orang yang awam, itu yang taduna, akan meniru bihim, dengan mereka, fil jam'i, dalam menimbun harta, dalam mengumpulkan harta. Akhirnya orang awam akan ikutan, itu Pak Ustadz aja nyari duit mulu, itu Pak Ustadz aja kerja mulu, dagang mulu, nimbun harta mulu, gitu. Padahal wala yasinuna, padahal tidak bagus atau tidak punya
mereka apa al ilmunya. Padahal orang awam nggak tahu ilmunya, ya kan, cara ngumpulin duit walaupun apa kelihatannya kerja mulu, walaupun kelihatannya dagang mulu, usaha mulu. Tapi kalau ulama kan dia pintar bagi waktunya. Wah, ini waktunya sholat, dia sholat. Oh, ini waktunya ngajar, dia ngajar. Ya. Tapi pandangan kita orang awam, pandangan kita orang biasa gitu, melihatnya, oh ulama kok nyari duit mulu, bisnis mulu begitu. Seandainya Pak Ustadz kayak gitu ya, pagi berangkat, kalian sekolah, Pak Ustadz berangkat kerja misalnya gitu. Terus siang habis ngajar kalian, terus Pak Ustadz sore-sore bisnis. Terus maghrib Pak Ustadz kerja lagi, dagang lagi. Kan kalian juga pasti akan mikir, oh Pak Ustadz keluar mulu, nyari duit mulu gitu kan. Padahal Pak Ustadz keluar itu ibaratnya gitu ya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka ngumpulin uang emang, tapi Pak Ustadz tak tahu cara ilmunya. Tetap kalau untuk sholat, ya sholat, berhenti gitu. Untuk ngajar ya tetap ngajar. Tapi kalau itu ditiru sama orang awam yang dia nggak tahu ilmunya, akhirnya dia ikut, wah itu aja ulama, itu aja ustadz nyari duit terus, akhirnya dia nyari duit terus. Yang diikutin nyari duitnya doang. Berhentinya sholat enggak, berhentinya untuk ngaji enggak. Akhirnya sholatnya bablas, ngajinya bablas. Nah itu bahayanya. Emang kan kalau kalian nanti jadi ulama, kalian pasti ditiru, ya, kalian pasti dicontoh. Nah, itu resikonya jadi ulama, jadi orang alim. Fayaqauna, maka jatuhlah mereka, jatuh deh tuh orang-orang yang awam tadi, fi syubhati, ke dalam perkara syubhat. Akhirnya jatuhlah dia ke perkara yang syubhat. Wa amma idza akhadha, dan adapun ketika mengambil siapa al ulama minasyubhati, dari perkara syubhat, wa tahrazu, dan berhati-hati. Si ulama berhati-hati anil harami, dari perkara haram. Walaupun tuh ulama hati-hati ya, nggak mau sampai perkara haram ya, tapi subhat ya nggak apa-apa lah, subhat ini gitu. Payak tadi maka akan meniru, akan ditiru juga tuh bihim, dengan ulama. Ulama akan ditiru juga. Siapa yang meniru? Al-juhalu, orang yang on, orang yang bodoh. Akhirnya ditiru deh. Wala yamizuna, tanpa peduli mereka. Tapi mereka nggak peduli lagi baina syubhati, antara perkara syubhat, wal harami, dan yang haram. Ya orang kagak ngerti, orang bodoh, nggak ngerti perkara syubhat apa enggak, ya kan? Oh yang penting halal aja nih, halal udah nggak apa-apa, yang penting nyari duit. Wa tayaqauna, maka jatuhlah mereka fil harami, pada perkara haram. Akhirnya jatuh di perkara haram ya. Karena nanti kalau di luar sana kalian akan sering nemuin perkara-perkara syubhat, banyak perkara yang remeng-remeng. Karena memang perkara yang remeng-remeng itu lebih banyak daripada perkara halal haram. Ya, al halalu bayyin, halal itu jelas, wal haramu bayyin, dan haram itu juga jelas. Wa bainahuma, dan adapun di antara keduanya asyubhat, perkara-perkara syubhat. Dan perkara syubhat itu, perkara yang remeng-remeng itu lebih banyak. Ya iya dong. Kenapa? Karena sekarang zaman itu udah modern. Sementara di zaman Nabi dulu peradabannya tinggi, tapi teknologinya tidak modern. Contoh misalnya, zaman Nabi kerudung itu dulu, bahasa cerita ya, kerudung itu dia pakai kain panjang aja, kain panjang terus dilepetin jadi kerudung. Peci pun begitu sama, nggak ada peci begini.
Peci itu ya dari bahan panjang dilibetin ke kepala dijadiin peci. Zaman dulu belum ada kerudung, baju gamis, gak ada. Siapa yang mau ngejahit? Tukang jahitnya gak ada. Zaman dulu jarumnya aja segede golok. Jarumnya belum kayak kita, jarum kecil belum. Dulu jarumnya panjang-panjang. Jadi kalau ngejahit tuh begitu. Pernah nggak ngeliat orang Cina nyulam tuh, ngerajut tuh? Nah, ya kan? Itu kan panjang kan? Itu ngejahitnya begitu. Zaman dulu tuh begitu, belum nggak ada jarum kecil itu nggak ada. Makanya baju, ya pakaian kita, celana, ya yang zaman dulu itu ya bentuknya panjang aja begitu. Ya secara teknologi. Nah sekarang kalian yang perempuan udah pakai jilbab, pakai kerudung tinggal pakai. Yang laki-laki pakai peci. Nah pertanyaan Pak Ustadz, itu halal atau haram coba? Oh dipikir-pikir. Dibilang halal di zaman Nabi makanya nggak kayak begitu kan, jadi ya harusnya kan Adit pakai itu bahan tadi udang-udang gitu kan ya. Nabila pakai apa? Pakai bahan yang gede, seret tutup semua badannya. Pakai Manda badannya tambah gede aja sih ya kan? Tapi dibilang haram juga ya nggak bisa haram lah, itu kan buat tutup aurat. Gimana ceritanya? Justru kalau buat tutup aurat kan wajib kan? Nah itu yang disebut subhat sebetulnya. Tapi berhubung untuk perkara ibadah maka diperbolehkan, maka hukumnya menjadi halal. Tapi kalau bicara aslinya, kan kita nanya bicara aslinya nih, nggak bisa kita bilang halal, nggak bisa juga kita bilang haram. Nah itulah pentingnya dulu kita belajar kaidah fikih itu. Ya, nanti kalian akan nyampe tuh ke situ. Kalau sekarang belum. Ya sama perkara subhat kayak gitu. Ada orang nanya, Pak Ustadz, saya kerja di bank, halal apa haram? Hati-hati ntar kalau kalian usahain jangan sampai kerja di bank, jangan sampai kerja di leasing. Tahu gak leasing? Leasing motor tuh, dealer. Oh ya benar. Kenapa? Karena di dalam transaksinya itu tadi ada perkara halal, ada juga perkara haram. Di bank itu ada yang halal ada. Misal bank itu bisnis jual beli rumah. Misalnya ada orang jual rumah harga 500 juta. Dibelilah sama si bank itu. Bank itu beli, seret. Bank itu kemudian setelah membeli dijual 550 juta. Belinya 500, dijual 550 juta. Halal nggak? Halal, dijual. Kan dijual. Halal. Adit beli nih. Saya pengen beli rumah tuh 550 juta. Oke. Akhirnya sama Adit dibeli. Itu halal. Yang haram gimana? Misal Wiwit pengen beli tapi nggak bisa punya duit cash. Berapa Pak harganya Pak? 550 juta cash. Tapi kalau kamu nyicil, wah bisa Pak nyicil? Bisa. Boleh, silakan nyicil. Setiap bulannya kamu nyicil 5 juta selama 20 tahun. Padahal coba kalau 550 juta, kalau sebulan 5 juta, ya kan itu paling berapa? Kalau 5 juta berarti kalau setahun 50 juta, ya kan 60 juta kan 12 bulan 60 juta. Berarti 60 juta kira-kira cuman butuh berapa? 7-8 tahun buat lunasin yang seharga 550 juta. Berhubung dia nyicil, dan emang kalau kredit begitu, akhirnya harganya dinaikin. Kamu baru bisa sampai 20 tahun atau 15 tahun. Nah itu namanya riba. Nah itu yang hukumnya haram. Nah sama masalahnya tadi tuh, bank itu dia punya bisnis kayak begitu juga. Atau ada orang minjem duit, itu ada orang minjem duit. Nah ini yang paling banyak. Mungkin di antara bapak ibu kalian ada yang kayak gitu, gak usah tahu. Karena banyak, itu udah penyakit masyarakat itu. Nggak boleh. Pengen butuh modal, usaha gitu kan. Kan suka ada tuh di tempelan tiang listrik. Tahu nggak? Butuh dana tunai. Pernah nggak lihat tuh? Kagak.
di tiang listrik ditempel-tempelan gitu. Kalau Bang Atik mah nggak pernah keluar. Oh ya, Ada sedot WC, kan? Ada juga yang kayak gitu tuh, butuh dana tunai, BPKB gitu kan, syarat KTP kan itu bank-bank yang kayak gitu. Orang alasannya modal usaha mereka kemudian minjem duit, padahal berbunga. Terus dimakan sama dia, dimakan sama anaknya, dimakan sama keluarganya. Harta yang haram itu otomatis kagak berkah. Tuh, orang itu salahnya tuh. Menghalalkan segala cara. Tapi ya orang awam nggak bisa disalahin juga. Kenapa nggak bisa disalahin? Karena orang yang berilmu, orang yang alim, ya dalam tanda kutip ustadznya sendiri kagak bener. Biasanya kalau kayak gitu ustadznya sendiri kagak bener. Ya makanya kalau ustadz sendiri pribadi berusaha bener, walaupun belum bener juga gitu ya. Tapi berusaha bener. Maksudnya apa? Supaya kalau orang nyontoh itu nggak salah, ya kan? Kalau bahasa peribahasanya apa tuh? Gurut kencing berdiri, ya murid kencing berlari, ya kan? Kan ada peribahasa kayak gitu kan? Murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya iya, kalau gurunya aja kencingnya berdiri, gimana muridnya coba? Gitu kan? Coba kalau gurunya kencingnya jongkok, mau laki mau perempuan jongkok, cebok, otomatis muridnya juga ngikutin. Tapi kalau kencingnya berdiri, apalagi tiang listrik, biar aneh, gitu di semak-semak pohon, ya kan? Ya kan, mau main bola, mau minum, haus kencing dulu kencing. Tapi gua mojok, main jongkok aja toto prot. Kencing sama dalam-dalamannya keluar. Ya kalau kayak gitu otomatis ya iya, diikutin sama muridnya. Orang Pak Ustadz nggak bolos aja masih ada yang bolos ngaji kan? Coba gimana kalau Pak Ustadz banyakan liburnya? Hari ini libur, besok masuk, besok lagi libur. Lama-lama kalian juga ikut males kan? Males banyak liburnya kan gitu kan. Lama-lama nggak libur pun ikut libur, ya nggak? Lama-lama jadwalnya masuk pun akhirnya kagak masuk gitu. Wa amma idza akhadha, dan ketika mengambil siapa ulama. Nah kalau ulama udah mengambil minal arab dari perkara haram, payak tadi maka meniru bihim dengan ulama tadi. Siapa yang meniru? Al-juhalu, orang yang bodoh. Wa yazunnuna, dan kemudian menduga mereka. Orang yang bodoh kemudian menduga annahu, bahwa sesungguhnya itu halalun, halal. Orang bodoh bilang mau halal ini. Ya orang kagak tahu, orang bodoh, ya kan? Padahal haram. Fayakfuruna, maka kufurlah mereka. Izastahallu, ketika menganggap halal. Al-harama, akan perkara haram. Jadi kalau dalam konsep Islam begini, dulu Pak Ustadz kalau nggak salah udah pernah nyampein juga ya. Kalau ada orang yang dia itu melakukan sebuah kejahatan, melakukan sebuah dosa, tapi dia menganggap itu masih salah, itu masih sebuah perbuatan dosa, maka dia hanya kena hukum dosa. Tapi kalau ada seseorang yang dia melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, tapi dia menganggap itu benar, menganggap itu sah-sah saja, menganggap itu halal, maka dia kufur. Kufur itu hampir sama kayak kafir, mengingkari ya syariat dari Allah. Gampangnya begini, ada orang nggak sholat, terus dinasihatin sama Mas Dani, sholat kamu. Tapi dia bilang, saya males
maka orang itu cuma berdosa. Ya, maka orang itu cuma berdosa karena dia meninggalkan sholat. Tapi kalau dia alasannya, misalnya ketika dinasihatin sama Mas Dani, udah sholat kamu. Orang itu bilangnya, sholat juga nggak bikin kaya, nggak apa-apa ninggalin sholat. Nah tuh, kata nggak apa-apa ninggalin sholat, padahal meninggalkan sholat haram, ya kan? Berarti dia menghalalkan perkara yang haram. Nah, perkara yang haram ketika dia anggap halal sama dia, maka kufur. Bisa gak bedain? Sesuatu yang haram kalau kalian masih anggap haram sekalipun kalian lakukan, itu kalian belum murtad, kalian belum kufur. Belum. Ada seorang pembunuh, dia ngebunuh orang. Kenapa kamu mau membunuh? Saya sebel sama dia. Kamu tahu itu membunuh dosa? Saya tahu. Tapi kenapa kamu masih lakukan pembunuhan itu? Saya sebel sama dia. Ya udah, dosa aja. Tapi kalau dia bilang, kenapa kamu masih membunuh? Membunuh kan halal. Nah, maka orang tersebut kufur. Orang tersebut murtad, keluar dia dari agama Islam. Tuh bahayanya. Kenapa? Kan Allah bilang ini haram, ini halal. Yang haram nggak boleh dihalalin, yang halal nggak boleh diharamin. Itu. Jadi kalau kita menganggap atau memutarbalikkan hukum itu songong. Ibarat gampangnya misalnya gitu kan, kita punya rumah gede, ngoblong-ngoblong. Nah, terus ada orang bertamu di rumah kita, ya kan? Kita bilang, kamu kan namu di rumah saya. Iya Pak. Ya udah, ini air putih kamu boleh minum. Itu air putih yang sana jangan kamu minum. Ini makanan yang sini boleh kamu makan. Itu makanan yang situ jangan kamu makan. Ya, udah saya tinggal dulu ya, keluarlah kita. Orang ini kebalikan, yang ini yang disuruh dimakan malah lo yang dimakan. Lo dihabisin minumannya, makanannya dihabisin. Akhirnya yang punya rumah pulang. Loh, kok itu yang saya larang malah kamu makan? Iya. Kenapa emang? Kan nggak apa-apa. Songong nggak? Banget. Songong. Tapi kalau dia bilang, oh iya saya lupa. Kalau lupa gimana? Masih mending kan? Walaupun dihabisin tuh makanan. Tapi dia ngomong, oh iya saya lupa, maaf ya. Masih minta maaf. Masih dimalumin nggak? Masih dimalumin. Tapi kalau dia bilang, biarin aja suka-suka gue. Lah iya, lah ini kan rumah saya, kok kamu suka-suka gue gimana sih? Minggat sudah keluar-keluar, gitu. Ya enggak? Keluar kamu, songong, rumah orang songong. Ya enggak? Nah, sekarang kita hidup di bumi, kita hidup di dunia. Ini siapa yang punya? Allah. Allah ngasih aturan nggak? Ngasih aturan, yang ini halal, yang itu haram, jangan dilanggar. Berarti kalau dilanggar songgong. Bukan songong lagi, songgong. Ya, bisa ya dipahami ya. Jadi ketika kita melakukan satu perkara dosa, kesalahan, selama itu tidak dianggap sebagai perkara halal, itu masih dihukumi, dimaklumi. Tapi kalau sudah berani menganggap itu perkara halal, maka hukumnya dosa. Bolos ngaji, ya kan, misal gitu ya. Yardo udah ngelirik, ya udah Pak kasih contoh Yardo, kan? Yardo udah berangkat mengaji, Randi ketemu di pertigaan sama Rizky, wis tongol, ya Rio DKI, ya kan? Rio DKI. Warkop, kata Mas Dani. Dok, bolos aja yuk. Kata Randi gitu kan. Terus kata Yardo, lu bolos mulu lo. Sama Rizky provokator. Enakan bolos dong. Iya juga sih. Nah, mulai itu kan. Ya kan? Akhirnya mereka bolos. Itu bolos itu kalian cuman dosa karena bolos. Ya, cuman dosa karena bolos ngaji. Tapi kalau udah bilang nggak apa-apa, nah ini bahaya. Misal Rizky bilang, apa-apa do, bolos do, halal do, itu kan hak kita do, gitu. Iya halal itu. Terus Randi bilang, oh itu bener do, lu kapan lagi do? Itu kan bagus buat kita do. Bagus. Jangan ngaji mulu ntar begini begitu do, udah kita bolos halal do. Akhirnya mereka bolos bertiga. Nah,
Karena menghalalkan bolos itu, maka apa? Jadi kufur. Kufur. Kalau cuma bolos ya nggak masalah, bolos aja. Tapi masih menganggap nggak, sebetulnya kita nggak boleh nih bolos ini. Harus tetap menganggap gitu. Tapi kalau dibilang apa sekali-kali bolos, nah itu berarti Kufur. kufur. Paham ya? Jadi intinya sekalipun kita dalam keadaan terjepit menganggap satu perkara yang haram itu adalah sebuah kehalalan, hukumnya adalah dosa besar, kufur. Wa yuqalu, dan dikatakan, idza kana, ketika terjadi atau berada, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ta'aliku, maka memegang. Siapa yang memegang? Glendotin kalau bahasa kita, ya, bergelantungan. Siapa? Al-juhalu, orang yang orang yang bodoh, bil ulama'i, dengan ulama. Tapi hari kiamat orang yang bodoh gelantungan. Misal Randi jadi Kiai Haji, ya kan? Kiai Haji Ananda Randi Pratama. Itu ntar murid-muridnya pada gelantungan, oh Kiai Randi gitu. Jiko misalnya jadi syekh gitu kan, asyekh gitu kan. Ziko Fadil Nur Syabana, oh itu digeledotin tuh. Ustadz Jiko, Syekh Jiko, tolong saya. Iya. Syekh Abdan, tolong saya. Yaquluna, berkata mereka, orang-orang bodoh, mereka berkata, antum, adapun kamu atau kalian, itu bahasa halus ya, itu qad alimtum, sungguh berilmu kalian. Kalian ini orang yang berilmu, kalian ini pengajar. Falam la tadulluna, tapi tidak memberi petunjuk pada kami. Tapi kalian gak mau memberi petunjuk pada kami. Kami kagak sholat, kamu diemin. Kami mabok, kamu diemin. Kami gak ngaji, kamu kagak tegur. Kami bolos, gak kamu tahan, gak kamu sampein ke orang tua, diem aja. Walam tanhuna, dan tidak mencegah kami. Kamu juga gak mencegah kami, udah tahu kami berangkat ke diskotik, ya kan? Kamu diem aja. Kami berangkat ke ajub-ajub, ke bar, minum-minuman keras, tapi kamu tidak mencegah kami. Hatta waqa'na, sehingga terjatuhlah kami. Akhirnya kami terjatuh bima, dalam perkara, ya dalam perkara haram maksudnya. Waqa'na, yang menjerumuskan kami. Akhirnya Rani ditarik-tarik, oh Kiai Rani, kamu sih nggak ngelarang kita nih, gitu kan? Tarik-tarik. Nah itu kalau ditarik otomatis gimana? Ngikut apa enggak? Ini Rani mau masuk surga nih, ya kan, naik Sirotol Mustaqim tuh, ya kan, jembatan. Terus ditarik sama orang yang di bawah. Oh Rani, Kiai Rani, tolong saya. Itu nyampe ke surga apa jatuh? Ikut jatuh, maksudnya gitu, ya kan? Iya. Makanya Pak Ustadz tuh kalau ngasih tahu kalian atau mungkin menurut kalian ngomelin tuh bukan apa-apa. Pak Ustadz takut di akhirat. Itu, ya. Jadi Pak Ustadz takut di akhirat nanti kalian tuh geledotin Pak Ustadz. Iya, naik Pak Ustadz, naik Pak Ustadz, ya kan, tahu ini. Ustadz tolong, saya mau dimasukin ke neraka. Pak Ustadz kok pengen ke surga aja kan? Yang rajin ngaji, oh kita kayak ke surga, kemon. Yang suka bolos, yang suka ninggalin sholat, Pak Ustadz tolong, gitu. Siapa sih gitu. Iya. Ya maaf gitu, makanya Pak Ustadz agak keras dikit, bukan karena keras sebel gitu, bukan. Ya tadi ya, justru karena kasihan, Pak Ustadz sayang sama kalian, jangan sampai entar kita sama teman-teman kita yang lain masuk surga, kalian malah masuk neraka, bisanya cuma ngeledotin doang.
Pak Ustadz sih nggak bilangin, ya orang dari dulu juga dibilangin. Pak Ustadz sih nggak larang, mau dilarang, sampai dicubit juga, ya kan? Jadi salah siapa itu? Or diri sendiri. Ya. Jadi kalau kalian misalnya ditegur gitu ya, atau dicubit misalnya gitu, itu jadi saksi ntar. Seksi. Jadi saksi Pak Ustadz di sana di alam akhirat. Itu iya. Seksi cubitan. Kinan dicubit ngomong. Misalnya gitu, Kinan protes, Pak Ustadz sih nggak ngasih tahu. Lah itu apaan tuh? Lihat videonya. Video. Tuh lihat tuh, Kinan udah ngasih tahu tuh. Cuman Kinannya aja ngeyel, ya kan? Tuh Pak Ustadz cubit tuh, ada videonya. Oh iya benar kata malaikat, ini orang ini yang salah. Udah kamu masuk. Akhirnya Pak Ustadz jalan. Wa anin Nabi, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi Salam. annahu, sesungguhnya beliau suila, ditanya. Satu ketika Nabi ditanya sama sahabat, ayun nasi, siapakah manusia syarun yang buruk? Ya Rasul, siapa sih manusia yang buruk? Ola, maka menjawab Nabi, di antara manusia yang buruk, kata Kanjeng Nabi, itu al-alimu, orang yang alim, orang yang berilmu. Idza fasada, ketika rusak, ya rusak akhlaknya, rusak amaliyahnya, ilmunya punya tapi rusak dia. Wa yuqalu, dan dikatakan, idza fasada, ketika rusak siapa? Al-alimu, orang yang alim rusak, ya nggak ngamalin ilmunya. Fasada, maka rusak itu orang manusia ya. Li fasadihi, dengan kerusakannya. Siapa? Al-alimu, orang yang alim. Akhirnya masyarakat, akhirnya orang-orang juga ikutan rusak. Masa ada ustadz tatoan, ustadz kan tato nih. Akhirnya yang lain ikut tatoan, kan gitu. Ustadz main kembar ke diskotik. Mau kemana Pak Ustadz? Wah saya mau kembar dulu, ke diskotik dulu. Nah, iya, tapi yang lain juga ngikutin, jadi gitu kan, rusak gak? Rusak, iya. Waruya, dan diriwayatkan an Bisr, dari Bisrin bin Haras, anau, sesungguhnya beliau, karena adapun beliau, yaqulu, berkata, li ashabil hadisi, pada ulama ahli hadis. Suatu ketika ya diriwayatkan Bisr bin Haras itu pernah bilang kepada para ulama ahli hadis. Apa kata beliau? Adawa, tunaikanlah zakatan, akan zakat, hazihil ahadisi, hadis-hadis ini. Dia ngomong kepada ahli hadis. Ahli hadis itu orang yang hafal hadis ya. Imam Bukhari Muslim yang sering kita dengar, itu dua imam berbeda ya. Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim sendiri. Itu Imam Bukhari itu apal kurang lebih 1 juta hadis. Dari 1 juta hadis itu kemudian ditulis 100.000 hadis, terus kemudian difilter, dicari hadis yang sahih, kemudian sampai tinggal 7.000 hadis yang kemudian disebut dengan kitab Sahih Bukhari. Terus kemudian disyarahkan, diberikan penjelasan oleh Imam An-Nawawi. Nah, itu kitabnya tuh, tulisannya tuh Fathul Bari yang merah. Kalau kitab Bukharinya tipis, nah, kitab Bukharinya tuh tipis tuh, sampingnya tuh yang warna biru. Nah itu cuma 4 jilid, cuma segitu. Tapi yang sebelah kanannya tuh yang Fathul Bari, nah itu sarahnya, penjelasannya. Oh. Ulama tuh yang sampai apal segitu. Gitu. Itu baru 1 ulama ya. Belum Imam Muslim, belum Imam Tirmizi. Kan hadis banyak kan? Riwayatnya kan?
Imam apalagi Abu Dawud, Ibnu Majah. Kalian baru melihat segini aja udah pusing kan? Paling 2 lembar 3 lembar apalagi yang segitu coba. Ya, meledak langsung banget. Iya. Nah, kata beliau tunaikan kalau kamu punya ilmu hadis atau sebetulnya ilmu apapun ya di sini, tunaikan zakatnya. Lah kan bingung. Masa ilmu ada zakatnya? Qalu maka menjawab mereka atau berkata mereka, ya para ulama ahli hadis ngomong, kaifatu adi, bagaimana kami mengeluarkan zakataha akan zakatnya. Nah terus kita ngeluarin zakatnya gimana? Qala maka menjawab beliau, i'malu amalkanlah min kulli mi'atai hadisin, dari setiap 200 hadis, bi khamsatin ahadi, dengan 50 hadis. Ya udah, kamu punya ilmu 200 hadis, maka amalkan 50 hadis. Berarti berapa ya? Seperapat ya? Seperapatnya kan? Iya, jadi kalau kalian punya ilmu 10, ya, kalau kalian punya ilmu 10, minimal kita itu mengamalkan 2,5. Apa aja misalnya nih, ilmu sholat, apalagi ilmu puasa, apalagi ilmu baca Quran, ilmu bahasa Arab. Pokoknya kalian pasti lebih lah 10. Coba aja hitung sendiri. Belum sujud sahwi, belum sujud tilawah, sajadah, ya kan? Belajar makausa kan udah banyak. Hukum non mati, ifa, idgom, iklat, ishar, alif lam komariah, samsiah, abdul jalalah, takim, tarkik, bahasa Arab, jamak, mufrad, tasniyah, banyak banget. Abong kalau kagak pinter mah, ya kan? Tahu gak abong? Enggak. Apa itu abong? Bukan abong malas, apa sih? Masai ya, gitu. Abong kagak pinter, masai nggak pinter, gitu. Nah itu dari ilmu yang kalian pelajari tadi deh, minimal 10 aja, dari 10 pelajaran aja kalian bisa mengamalkan 2,5%. Sholat yang benar, baca Quran yang benar, jangan sholat kayak cakung cebong. Sodakowan, asam, nggak boleh. Waqala, dan berkata siapa ba'du kama'i ulama ahli hikmah, ta'limul ilmi, adapun belajar suatu ilmu, zamanina pada zaman kami, itu tahimatun, sebuah kerakusan. Zaman dulu, zaman kami, belajar itu adalah sebuah kerakusan. Boleh nggak rakus terhadap belajar? Boleh. Yang nggak boleh rakus terhadap harta. Yang kemarin itu, ya kan? 2 kerakusan yang berbeda. Yang satu rakus ilmu, yang satu rakus harta. Wal istima'u, dan mendengarkannya, mendengarkan ilmu itu mu'anisatun, hiburan. Artinya kalau hiburan apa? Senang, ya enggak? Iya, jadi kalau kalian ngaji senang, ngedengar orang ceramah senang, dengar orang nuntut ilmu senang, berarti kalian punya bakat jadi ulama. Berarti kalian juga punya bakat masuk surga. Tapi kalau ngaji males, dengerin pengajian ngantuk, wah udah main aja kan, main bola ya kan, ngobrol aja, wah keren juga yang mana enak, wah gitu. Kalau udah ngaji ya lemes ya, gak ada semangatnya. Nah, itu berarti gak punya bakat jadi ulama. Ada ulama cewek? Ada, banyak, cuma kan gak terkenal. Itu yang Ustaz jadiin nama anak Ustaz tuh Fitri Robiatul Adawiyah. Fitri Robiatul Adawiyah itu salah satu ulama perempuan, ulama cewek. Iya. Bahkan saking pinternya, saking alimnya, beliau itu sampai pengen dinikahin sama 4 orang. 4 orang? Yes.
Kan nggak boleh laki perempuan ya kan. Nice. Ya. Jadi beliau dulu punya suami, suaminya meninggal nggak mau nikah lagi. Terus Siti Robiatul Adawi itu ulama perempuan, ya kan otomatis yang mau sama dia juga para ulama. Aku ini pada datang, saya pengen nikah, kamu mau mahal apa? Kamu mau mas kawin apa? Tapi apa kata Siti Robiatul Adawi? Saya mau nikah dengan salah satu di antara kalian, asal kalian jawab 3 pertanyaan saya. Wow, apa itu? Cuma itu doang. Apa? 1. Kapan saya mati? Kedua, kalau saya mati nanti di alam barzah, di alam kubur saya disiksa apa? Diazab. Terus yang ketiga, nanti saya di akhirat masuk surga atau masuk neraka. Wah, ya nggak tahu, coba kamu mati dulu. Nah, iya. Akhirnya si Hasan Al-Basri, ulama-ulama yang lain bilang protes. Ya nggak ada yang tahu lah. Wahai Sayyidah Robiatul Adawi, yang nggak ada yang tahu. Jangankan tahu, kita itu nggak tahu siapa Nabi pun nggak ada yang tahu, yang tahu cuma Allah. Kapan kita meninggal? Nanti di kuburan kita disiksa apa diazab atau dapat nikmat? Atau nanti di akhirat kita masuk surga neraka, nggak ada yang tahu. Terus apa kata Siti Robiatul Adawi? Kata beliau, kalau hal yang terpenting itu penting nggak? Penting kan? Tahu kapan kita mati, masuk surga apa neraka, penting nggak? Penting. Kata Siti Robiatul Adawi, ya kalau hal yang terpenting itu saja kamu nggak tahu, itu kan penting kan? Kamu nggak tahu, kamu nggak pikir, kok kamu masih sempet-sempetnya mikirin nikahin saya? Apa maksudnya? Itu kan penting kan? Kok kamu masih pentingin saya, pengen nikahin saya? Kalau itu memang penting buat kalian, pikirin itu. Gimana caranya meninggal tidak diazab? Kan begitu. Meninggal mendapat nikmat di akhirat, nanti masuk surga. Kalau memang itu penting, kamu pikirin itu, baru mereka sadar. Oh iya, akhirnya pulang pada malu. Itu Robiatul Adawi. Nah, itu beliau seorang ulama wali yang tingkatannya itu udah mahabbah. Mahabbah itu bisa dibilang di atasnya makrifat. Ya nanti kalau kalian udah gede kalian proses aja nih. Kalau sekarang belum ngerti. Ya, kalau Kamanda udah belajar tuh, Ating, Mas Dani, sebagian udah ngerti istilah-istilah itu. Jadi istilah dicintai Allah itu ada pangkatnya. Jadi Allah mencintai seseorang atau seseorang mencintai Allah itu ada pangkat-pangkatnya. Jadi antaranya Siti Robiatul Adawi itu pangkatnya mahabbah. Itu terbukti apa? Ya satu ketika beliau di Irak itu kagak hujan-hujan. Ya kalau kagak hujan-hujan kan berarti tanaman mati, ya kan, tandus ya kan. Itu ada orang ulama, kiai besar, syekh besar, imam besar bikin sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat minta hujan. Sholat istisqa. Sekali sholat istisqa kagak hujan. 2 kali sholat istisqa kagak hujan. Sampai 3 kali sholat istisqa kalau hujan. Sampai mereka pasrah, ya udah mati tidak. Sebab apa? Karena air itu kan kebutuhan. Iya, air kebutuhan. Tanah udah mulai kering. Hewan-hewan ternak udah nggak bisa keluarin susunya lagi. Ya kan, kambing kan mah diambil susunya buat minum. Sapi diambil susunya. Sekarang juga kalau nggak ada susu, mau minum pakai apaan? Air nggak ada, susu nggak ada. Ya kan, mau nyari air galon kagak ada warung. Ya kan, mau isi ulang nggak bisa. Ya kan, pam belum ada, siapa yang mau masang zaman dulu. Ya kan, udah mati deh, kita mati. Nah, di satu malam Siti Robiatul Adawiyah itu keluar. Siti Robiatul Adawiyah kemudian keluar dari rumahnya, kemudian beliau doa sendirian. Ya Allah, hamba-hambamu yang di tempat ini sudah berputus asa. Jangan sampai engkau buat mereka berputus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Mereka ingin tetap menyembah engkau, mereka tetap ingin beribadah kepada engkau. Maka turunkan rahmat-Mu berupa hujan. Langsung hujan. Nah itu ada orang yang melihat Siti Robiatul Adawiyah. Itu kenapa akhirnya beliau jadi terkenal. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Jadi memang kebanyakan kalau ulama perempuan itu tertutup. Ya iyalah kan kalau perempuan itu kagak tampil. Ya enggak? Iya, coba kayak sekarang ulama perempuan, kayak Mama Dede gitu kan. Sebelum tampil di TV kan ada yang tahu.
Ada nggak tahu Mama Dede? Nggak ada kan? Nah ketika Mama Dede udah mulai buka siaran di TV, baru ada orang tahu, oh itu ternyata ustazah pintar ulama, gitu kan? Sebelumnya nggak ada, memang begitu. Kalau perempuan beda sama laki. Dan memang yang bagus seperti itu. Ulama itu baru tahu ternyata ini ulama besar, Siti Robiatul Adawiyah. Sampai satu ketika beliau pernah keluar malam-malam juga ya, itu bawa air, bawa api. Terus imam-imam, kiai-kiai lah bahasa kita ya, saya itu bersaksi menyatakan, lihat ini, kamu ngapain malam-malam bawa api, bawa air? Wahai para ulama, saksikanlah. Dia bilang, kalau saya nanti kelak nanti masuk surga, bukan karena Allah, bukan karena Allah, mencari ridho Allah, maka surga ya, nanti akan saya bakar. Kalau saya nanti masuk neraka juga, karena takut kepada Allah, maka neraka nanti akan saya padamkan. Artinya apa? Itu yang disebut dengan tingkatan mahabbah. Jadi cinta kepada Allah bukan lagi mengharapkan surga atau takut neraka, tapi murni karena Allah. Kalau kita kan nggak bisa. Kalau kita belum bisa, bukan nggak bisa, belum bisa. Kita beribadah masih pengen surga. Kita ngaji masih pengen pinter, masih takut sama Pak Ustaz. Ngaji apa boleh Pak Ustaz? Itu sholat takut masuk neraka. Tapi kalau ulama yang sudah tingkatannya mahabbah tadi ya, dia udah nggak mikirin lagi surga neraka, udah nggak mikirin lagi omongan orang. Orang mau mandang dia bagus terserah, mau mandang dia jelek terserah. Salah. Apa Ustaz ganggu? Pak Ji. Buat kakak ganggu. Jazakallah matur nuwun. Pak. Nah kalau ulama yang seperti itu, ya dia udah nggak mikirin lagi neraka sama surga. Tapi kalau kita kan masih ngarepin neraka sama surga. Kenapa Nabila kok rajin banget sholat? Pengen masuk surga Pak Ustaz. Kenapa Kia pengen puasanya pol? Pengen masuk surga Pak Ustaz. Kenapa Rani kok tumben nggak bolos? Takut diomeli Pak Ustaz. Jadi masih karena manusia, masih karena sesuatu yang bukan karena Allah. Tapi kalau ulama yang sudah mahabbah, itu tingkatannya sampai langsung ke Allah. Wal qaulu bihi, dan pembicaraan bihi dengan ilmu, ngomongin ilmu itu syahwatun, kesenangan atau hiburan. Ngomongin ilmu tuh kita senang. Jadi gak jauh dari ilmu. Lagi ngobrol, lagi nongkrong, ngomongin puasa, ngomongin sholat, ngomongin ilmu. Gimana sih hukumnya kalau kayak gini? Itu juga sebetulnya juga jadi ini juga ya, tanda juga. Kalau kalian lagi nongkrong, lagi ngobrol gitu misalnya, ya Manda misalnya sama Dea, sama Nabila gitu, sama Kori lagi ngobrol, tiba-tiba kok ngomongin agama, nah itu berarti juga ada tanda, ada bakat. Ada bakat jadi ulang. Wal amalu, dan adapun beramal atau mengamalkan bihi dengan ilmu, itu naz'un nafsi, bagai mencabut nyawa. Maksudnya apa? Susah. Ngamalin ilmu itu susah, emang gampang? Susah loh. Makin kita pintar, makin kita tahu sebuah ilmu, makin banyak ilmu kita, kan berarti makin harus banyak juga yang diamalkan, ya kan? Nah itu susah, saya bilang gampang. Contoh, dulu kalian nggak perlu bisa nulis Arab Melayu, ya kan? Terus Pak Ustadz ajarin Arab Melayu, kalian harus bisa Arab Melayu. Contoh lagi, udah bisa nulis Arab Melayu, nulis pakai singkatan, harus ngapalin singkatan, harus tahu kata-kata yang biasa dipakai dalam bahasa Arab, wa dan au atau, kan gitu kan, dari ilah kepada, andari juga. Nah itu kan harus diamalin, ya enggak, harus diamalin, harus dilakuin, gitu. Kalau nggak dilakuin otomatis berarti ilmunya
nggak ada hilang. Nah, mengamalkan ilmu yang kalian tahu itu susah. Coba Pak Ustadz kalau periksa kalian pasti banyak yang nggak dikasih singkatan, ya kan? Nggak tahu deh, pokoknya tulis aja deh gitu kan. Ditulis kata Pak Ustadz tulis aja. Ya coba yuk, berani nggak diperiksa? Iya, padahal disuruh ngapalin singkatan kan? Bikin singkatan, ya kan? Berarti apa? Tantangannya lebih berat. Berarti mengamalkan ilmunya lebih berat, kayak dicabut nyawa kita. Jadi harusnya kalau ngertiin itu kan harusnya pakai adapun dia, nah langsung aja mir dia. Nulis pakai singkatan, terus dianya pakai Arab Melayu. Nggak ditulis DI dia, atau itu. Nah itu mengamalkan ilmu susah. Tapi kalian harus bisa gitu. Kalian harus bisa. Kalau sekarang bosan masih mau wajarin. Tapi kalau udah gede harus bisa. Dan jangan marah kalau dimarahin gitu. Berarti Pak Ustadz masih peduli. Justru kalau didiemin itu berarti Pak Ustadz udah kagak peduli lagi. Iya, kadang orang lucu, didiemin malah senang. Aja, Pak Ustadz nggak mau melin. Lucu. Kalau dulu Pak Ustadz tuh dulu ngaji ya, pesantren dulu. Pak Ustadz tuh kalau guru Pak Ustadz kayak diemin, nggak negor apa lain, Pak Ustadz malah takut. Buru-buru Pak Ustadz BPI itu guru Pak Ustadz tuh datang ke kantornya gitu kan, bikinin kopi, bikinin teh. Iya, supaya ditegur, supaya baik. Ya kalau anak sekarang nggak ditegur malah senang. Pak Ustadz diemin kita ini, nggak apa-apa. Jadi kemarin bolos misalnya, enak Pak Ustadz nggak nanyain. Kemarin kita bolos sih, enak Pak Ustadz nggak nanyain. Kok malah senang? Harusnya malu, harusnya merasa sebel, merasa sedih. Kok Pak Ustadz nggak nanyain nih, gue bolos nih. Harusnya merasa bersalah, harusnya merasa sedih. Kenapa merasa sedih? Berarti Pak Ustadz nggak perhatiin. Iya nggak? Kalau Pak Ustadz perhatiin, Pak Ustadz nanyain, Ran kemarin. Kemarin Dan kemarin Dan. Nabila kemarin. Itu berarti Pak Ustadz perhatian. Tapi kalau Pak Ustadz diem aja, berarti Pak Ustadz nggak perhatiin. Ya tapi terserah, kadang-kadang orang lebih senang kagak diperhatiin. Biar terus dia nanyain. Ada sebetulnya rugi kalian. Kenapa rugi? Karena ya nggak ada yang negor. Ya tadi itu ngegelendotin Pak Ustadz di hari akhirat. Pak Ustadz tolongin saya juga pengen masuk suka. Enggak, saya sama Mas Dani aja udah kamu sana. Udah kita sama Mas Dani kan, makiat ya kan, makinan deh kita makawiwit ya gua. Ini kamu bolos aja dia bakal ngomong-ngomong. Nah, enggak. Karena tidak mau apa? Tidak mau mendapatkan. Jadi kalau kalian didiemin itu harusnya introspeksi diri. Itu. Wanuya dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam anau sesungguhnya beliau qala bersabda beliau, man adapun orang ta'alama yang belajar al ilma akan ilmu. Orang yang belajar ilmu li arba'i karena 4 hal. Ada orang dia belajar karena 4 hal. 4 hal yang buruk. Dakhala masuk dia anaro ke neraka. Kalau kalian belajar tapi karena 4 hal ini, maka kalian bukan masuk surga, malah masuk neraka. Apa saja itu? Liyubahiyya yang pertama karena bermegah-megahan bihi dengan ilmu, al ulama dengan para ulama. Untuk nyaingin para ulama, wah Pak Ustadz pinter, enak ya, mau puasa aja, mau buka aja dikirimin makanan. Gue jadi Ustadz nggak mau kalah sama Pak Ustadz Gelani, itu nggak boleh. Kok Pak Ustadz enak ya, motornya keren ya kan, wes kayak robot kata Adit. Antar saya jadi Ustadz juga, mau alain Pak Ustadz Gelani, gue punya mobil Ustadz, itu nggak boleh. Itu namanya saing-saing. Itu yang pertama. Yang kedua, nyari ilmu gak boleh auyumaria atau mendebat bihi dengan ilmu, asufaha dengan orang yang bodoh.
Kita punya teman bodoh, cuman batu, tau gak batu? Susah dibilangin. Kan ada tuh kayak gitu. Aku belajar sama Pak Ustadz ah. Ini orang tuh susah nih ngomong sama dia nih. Gue belajar aja deh biar gue bisa ngalahin dia. Gak boleh. Berarti ilmu cuman buat debat-debatan, bukan karena pengen mencari ridho Allah. Yang ketiga, ayyukabila atau mengharapkan dengan ilmu wujuhan nasi, muka di antara manusia. Maksudnya nyari muka, bukan mengharap muka. Muka kamu saya minta dong, bukan. Maksudnya nyari muka. Ilahi kepadanya. Tuh. Belajar buat nyari muka biar dibilang, oh Kinan rajin nih. Oh, Kori rajin nih, ngaji ya. Wah Naya sekarang solehah ya ngaji ya. Wah Kaifa sekarang tambah gemuk ya. Au yakhudatang mencari muka bihi dengan ilmu inal umaro ilmali kepada para penguasa harta. Atau bukan manusia tapi dia nyari muka kepada para penguasa atau mencari muka kepada orang kaya. Ada ustadz sok-sokan depan orang kaya aja, tenang Pak Haji, tenang Pak Haji, supaya dapat tuh. Ada yang kayak gitu, ntar kalian bakal nemuin kalau masih kecil enggak. Ya, berarti sekarang tahu teorinya. Dan yang keempat, wal hurmata untuk kehormatan, wal jahat derajat, pengen derajat tinggi, pengen dihormatin, wal manzilata dan mendapat kedudukan, pengen dianggap wah, pengen dianggap hebat. Nyari ilmu yang seperti itu kagak boleh, dosa. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah.